कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan hal yang berkaitan dengan Al-Quran dalam pandangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Dalam episode yang lalu kita masih melanjutkan suatu pembahasan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hudal lil muttaqin. Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan begitu cermat dan begitu dalamnya menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini turun di bulan yang suci, di dalam umat yang disucikan oleh Allah SWT sebagai umat yang kuntum khairu ummah, dan dijadikannya agama ini sebagai agama Islam yang diridhoi, dan diturunkan juga kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mendapatkan pujian di langit, bumi, dan juga para malaikat. Dan kita melihat dari sudut pandang ini bahwa hudan lil muttaqin ini ada beberapa isyarah yang ditunjukkan oleh Allah SWT bahwa Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang memberikan petunjuk bagi kehidupan duniawi, rohani, dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa diturunkan kepada seseorang wujud pilihan Allah SWT yang sudah dinubuatkan sebelumnya oleh kitab-kitab samawi dan pendiri-pendiri agama yang terdahulu. Dan beliau ini, Hadrat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, memiliki suatu fitrat yang sangat suci. Di sini dikatakan bahwa wahyu diturunkan sebagai bimbingan bagi mereka yang karena kemurnian batinnya, sehat dalam penalaran, intelijensia yang kokoh, dan memiliki hasrat untuk mencari kebenaran. Mereka akan dibawa kepada tingkat kerohanian dan ketakwaan yang tinggi serta pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang fitratnya diketahui oleh Allah, pada akhirnya mereka akan dibimbing oleh kitab ini. Dan kitab ini akan menggapai mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti jalan yang lurus sebelum ajal mendatang kepada mereka. Jadi di sini suatu bimbingan itu tidak hanya setahun 2 tahun, tetapi adalah suatu syariat yang diturunkan sepanjang masa dan akan mengantarkan manusia itu kepada tujuan akhir yang disebut dengan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan bahwa mereka yang dalam pandangan Allah termasuk seseorang yang patut mendapat bimbingan secara batiniah memiliki sifat-sifat muttaqi. Sesungguhnya mereka akan mendapat petunjuk melalui Al-Quran. Nah, jadi dengan diturunkannya di bulan suci Ramadan oleh malaikat yang suci Jibril alaihissalam, kemudian Allah SWT juga menurunkan cahaya-cahaya dan bimbingan-bimbingan yang begitu jelas, ya sedikit demi sedikit, tetapi menguatkan kalbu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan ayat yang berikutnya di atas telah menguraikan rincian dan pernyataan bahwa mereka yang dalam pandangan Allah SWT akan termasuk mereka yang beriman pada akhirnya akan beriman. Sedangkan mereka yang tertinggal di luar karena menolak ajaran Islam, apakah setelah mereka diingatkan atau tidak, maka mereka itu tidak akan beriman dan tidak pernah bisa mencapai derajat ketakwaan dan pemahaman yang sempurna. Nah, jadi di sini seperti orang yang melihat tetapi menutup mata, orang yang bisa mendengar tetapi menutup telinga. Ya, jadi cahaya yang terang benderang daripada Al-Quran ini jelas gitu, dan tidak sedikit pun di dalamnya terlihat
sesuatu yang meragukan. Nah, jadi di sini dalam ayat tersebut Allah telah menegaskan bahwa mereka yang bisa menarik manfaat bimbingan Al-Quran adalah mereka yang bertakwa, di mana kalbu mereka akan diliputi kegelapan egonya sendiri. Nah, jadi dari waktu ke waktu dengan pertolongan dan karunia Allah SWT, itu hati ya yang ada kelemahan dan ada sedikit dan berbagai kekurangan, itu akan dibimbing oleh Allah SWT dengan karunia-karunia-Nya. Lalu jika ada yang bertanya, bagaimana penyelamatan rohani dari mereka yang tidak pernah mendapat akses kepada sebuah kitab samawi? Maka jawabannya adalah, jika mereka memang sepenuhnya liar dan tidak memiliki intelijensia manusia sewajarnya, dengan sendirinya mereka tidak akan dimintakan pertanggungjawaban apapun oleh Tuhan mereka. Mereka akan disamakan dengan orang-orang yang gila. Namun mereka yang sedikit mempunyai intelijensia tetap akan dimintakan pertanggungjawaban setakar dengan intelijensia yang dimilikinya. Ini di dalam buku Barahin Ahmadiyah, Rohani Hazain, yang dicetak dari halaman 1 sampai halaman 198 sampai 203. Dan beliau menulis ini di tahun 1984. Dan kita melihat bahwa ada syair yang dibacakan oleh Hazrat Masih Wasallam, Islam se nah bhago rahe huda yahi hai, sone walo jago syamsu duha yahi hai. Jadi janganlah kamu lari ya, menjauh daripada Islam, sebab ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang tidur, bangunlah. Dan ini matahari duha yang sudah meninggi. Jadi cahaya Islam yang disebarluaskan oleh tablignya Rasulullah SAW dan juga cemerlangnya Islam yang sudah makin memperlihatkan cahaya kebenarannya, inilah sesuatu yang menjadikan suatu tanda kebenaran kitab suci yang dijanjikan oleh seluruh kitab-kitab suci samawi terdahulu. Beliau mengatakan, siagalah selalu setiap saat dan jangan sekalipun mengambil langkah yang bertentangan dengan ajaran ilahi dan petunjuk Al-Quran. Ketahuilah bahwa siapa yang mengelak salah satu saja dari 700 perintah dan larangan Al-Quran, maka baginya akan tertutup pintu keselamatan. Nah, jadi di sini bagaimana Allah SWT membimbing Rasulullah SAW itu selama 23 tahun. Dan ilmu-ilmu dan ma'rifat dan hakikat serta hikmah dari Al-Quran ini juga yang diajarkan Allah SWT kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi ibarat sesuatu pendidikan yang tidak sekaligus satu waktu diturunkan semua, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan kalbu dan kemampuan jiwa serta pribadi manusia. Sungguh malang mereka yang memilih lainnya selain kitab ini. Sumber matahari dari kemakmuran dan keselamatan kalian adalah kitab suci Al-Quran. Tidak ada kebutuhan keagamaan kalian yang tidak bisa dipenuhi oleh Al-Quran. Nah, jadi segala kebutuhan jasmani dan rohani, ya, duniawi dan juga ukhrawi, semua diperlihatkan dan diberikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan pada hari penghisaban nanti, Al-Quran akan meneguhkan atau menyangkal keimanan kalian. Tidak ada keselamatan kecuali Al-Quran. Nah, jadi di sini tidak ada satu pilihan lain. Bahwa ini adalah satu kitab terakhir, ya, syariat yang diturunkan bagi umat manusia dan bagi seluruh pengikut agama-agama di dunia. Lalu bagaimana Al-Quran, mengapa sekarang ini kok ditinggalkan? Ya, padahal Rasulullah SAW, al-yauma akmaltum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Bahkan ini merupakan satu satu janji dan satu jaminan
Namun keadaannya itu dikatakan akan tiba suatu masa nanti, bahwa Al-Quran akan tinggal nama, Quran akan tinggal tulisan. Masjid-masjid akan banyak dan penuh, tetapi kosong dari petunjuk. Dan ulama mereka menjadi makhluk yang paling buruk. Dari mereka keluar fitnah dan kembali kepada mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa Al-Quran ini karena manusia itu tidak mengikuti segala bimbingan-bimbingan dari kitab-kitab terdahulu maupun apa-apa yang diajarkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran. Nah, sehingga sebagai satu contoh, Hadrat Masih Maud mengatakan bahwa kalau Al-Quran ini diturunkan kepada orang-orang Kristen, maka dengan tauhid murni yang diajarkan Rasulullah SAW ini, mereka tentu tidak akan keliru mengajarkan ketauhidan yang seperti sekarang ini. Kemudian juga kalau umat Yahudi ini diberikan kepada mereka, dan ini sebagai pengganti dari Taurat, maka tidak akan ada sekte mereka yang kemudian menolak penghakiman. Di sini ada penjelasan penghakiman itu apa? Itu hakaman adlan. Suatu hakim yang menjelaskan mana hak dan batil. Nah, sehingga itu menimbulkan perpecahan di dalam umat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Dan umat Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua dalam api, illa firqatan wahidah atau illa millatan wahidah, kecuali golongan yang satu. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah golongan yang satu? Itu beliau mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Dialah golongan yang dimana aku selalu beserta dengannya dan para sahabat juga berada di atas pengamalannya. Nah, jadi di sini artinya berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan pengamalannya. Nah, disinilah kita melihat bahwa andaikan ya di dalam surat Yasin dikatakan, qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhazul Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul itu, Rasulullah SAW, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Quran di belakang punggung mereka. Nah, jadi apabila Al-Quran ya, yang dengan 700 perintah dan larangan ini, kalau salah satu saja diabaikan, ini akan menjauhkan seseorang dari keselamatan. Nah, ini akan terjadi sebagaimana sunnah dari yang terdahulu, kaum-kaum yang terdahulu. Nah, oleh karena itulah nanti di akhir zaman akan muncul seorang yang dikatakan Isa ibnu Maryam atau Masih Maud sebagai hakim yang adil. Ya, yang akan memberikan keselamatan dan ajaran yang sempurna, yang sesuai dengan yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam komposisi kebijakan wawasan Al-Quran yang membawa pengaruh kerohanian yang bagi yang mengikutinya akan menambah kekayaan batin, pencerahan kalbu, pengembangan pikiran, dan diridhoi Allah mendapatkan tegur sapa. Jadi Allah SWT zat yang gaib, yang jauh daripada perjumpaan dengan makhluk dan umatnya ini, itu akan menjadi didekatkan oleh Allah SWT kepada hamba pilihannya. Jadi sunnah yang terdahulu turun kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para nabi, maka kepada umat Islam ini juga Allah SWT akan menjadi dekat dengan hamba-hamba pilihannya ini. Nah, disinilah kita melihat bahwa la yamassahu ilal mutahharun. Tentunya orang-orang yang akan mengemban ajaran dan pengamalan Al-Quran ini adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda bahwa qala lam yabqa minan nubuwati illa mubasyirat. Tidak akan tinggal ya
daripada Al-Quran ini kecuali mubasyirat. Artinya tidak akan ada lagi yaitu Al-Quran ini, kenabian ini, kecuali orang-orang yang mendapatkan suatu kabar-kabar yang memberikan kabar suka dan kabar peringatan. Dan juga wama mubasyirat ar-ru'ya sholihah. Apakah mubasyirat itu ialah mimpi yang soleh, yang benar, yang baik. Nah, jadi di sini bahwa jalinan antara hamba atau orang pilihan Allah Ta'ala dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada 3 tingkatan. Pertama, fana, kemudian liqa dan baqa. Nah, cinta kerohanian ini ada 3 derajatnya. Yaitu pertama, mukhlisina lahu dinahu hunafa, penyerahan diri, kesetiaan. Dan yang kedua ini seibarat seorang yang dia itu mendapatkan cahaya, tetapi sedikit hanya meneranginya untuk dirinya sendiri. Dan dia akan merasakan kedamaian di dalam kegelapan itu. Dan yang kedua, derajat cinta yang kedua adalah Ruhul Kudus. Cahayanya lebih terang dan dia bisa memancarkan cahaya itu kepada lingkungan sekelilingnya atau kepada umat di sekelilingnya. Dan kecintaan yang ketiga itu adalah yang membakar, menyelimuti kehidupan dan merupakan manifestasi kesempurnaan. Dia cahayanya cemerlang bagaikan sirajan munira, itu cahaya matahari yang terang benderang. Nah, inilah yang ruh yang turun kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dikenal sebagai Ruhul Amin. Ya, dikatakan syadidul quwa, suatu wujud yang sangat perkasa. Dan ini tidak pernah padam dan sifatnya seperti matahari yang menerangi universal alam semesta ini. Nah, inilah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lalu kita melihat Allah SWT itu tidak berkata-kata atau berwawancakap dengan Nabi dan Rasul saja. Tetapi orang-orang pilihan, para wali dan orang-orang suci juga. Bahkan makhluk juga. Berkata kepada matahari, bulan, bumi, laut, gunung, bintang, ya, angin, topan, badai dan ombak, ya. Dan juga bahkan kepada surga dan neraka. Ini ada dialog itu. Kadang-kadang disuruhnya, hai burung gagak, katanya, kuburkanlah mayat saudaramu. Dikuburkan itu. Atau laut, tenanglah, karena Nabi Nuh alaihissalam akan bersandar di pulau. Nah, kemudian kepada perempuan, kepada Fir'aun, kepada juga orang-orang suci yang diterangkan di dalam surat Al-Kahfi. Nah, jadi bahkan kepada indera manusia pun di situ dijelaskan. Nah, inilah bagaimana Al-Quran ini secara jelas, ya, itu dituturkan bahwa tidak hanya untuk kepada para nabi saja, tetapi Allah SWT membuka pintu wahyu, ilham, ru'ya, kasyaf, sehingga bimbingan-bimbingan itu segala macam lapisan masyarakat akan bisa menikmati hubungan yang hidup dengan Allah SWT. Jadi ini sebagai ahli kasyaf dan mujtahidin ini meraup dengan tangan mereka dari mata air yang membentuk syariat. Nah, jadi mujtahidin, orang yang berjihad, yang berupaya ini dengan mengikuti jejak dan langkah Rasulullah SAW, dan mereka itu akan mendapatkan karunia dari Allah SWT. Jadi ini hudal lil muttaqin yang ditunjukkan ini dijelaskan oleh Hadrat Masih SAW bahwa sekalipun Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin, tetapi di dalam umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terbaik ini, pintu kenabian memang sudah tertutup. Tetapi mubasyirat, muhadisat itu dan juga ru'ya, mimpi dan kasyaf ini masih terbuka karena sifat Allah yang abadi dan azali, sunnahnya itu masih terus berlangsung. Dan inilah yang dikatakan juga ashabi kanujum, bahwa sahabat-sahabatku cemerlang bagaikan bintang yang gemerlapan. Jadi umat Nabi Muhammad SAW
dengan perantaraan wahyu yang diturunkan kepada hamba-hamba pilihannya juga akan menerangi jalan hidup dan memberikan petunjuk. Demikianlah uraian saya kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk dapat mengamalkan sebaik-baiknya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.